Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk adik-adik mahasiswa yang mengambil mata kuliah Ekonomi Makro Lanjutan. Bertemu kembali dengan saya, Jariah Abu Bakar SEMSI, dalam materi kuliah Ekonomi Makro Lanjutan. Baik adik-adik mahasiswa yang saya sayangi, untuk hari ini kita akan membahas materi selanjutnya dari materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang alat analisis makroekonomi bagian yang kedua. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang alat analisis makroekonomi yang saya buat di dalam video ajar yang berjudul alat analisis makroekonomi bagian 1. Di mana di sana kita sudah mempelajari ada yang namanya perpotongan Keynes, kemudian kita juga mempelajari tentang two gap model atau adanya gap di dalam pertumbuhan ekonomi atau perkembangan ekonomi. Kemudian di sana juga kita sudah mempelajari tentang ISLM model, di mana ISLM model itu merupakan keseimbangan dari pasar barang dan jasa dan juga pasar uang. Di sana kita sudah melihat ada yang namanya kurva IS, ada kurva LM. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, masih membahas tentang alat analisis makroekonomi. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang kurva ISLM, maka hari ini kita akan melihat tentang agregat demand dan agregat supply atau yang kita singkat dengan ADAS model. Baik mahasiswa sekalian, menyambung dari materi yang sebelumnya ya. Nah, dalam ADAS model ini kita membahas tentang bagaimana mekanisme kerja dari permintaan secara keseluruhan atau biasa kita kenal dengan istilah agregat demand, kemudian penawaran secara keseluruhan atau yang kita kenal dengan istilah agregat supply. Nah, apa yang dimaksud dengan permintaan agregat atau agregat demand? Permintaan agregat atau agregat demand adalah hubungan antara jumlah output yang diminta dan tingkat harga agregat. Nah, di sini terbentuknya kurva permintaan agregat itu diperoleh dengan menurunkannya dari kurva keseimbangan pasar barang dan jasa dan kurva keseimbangan pasar uang. Nah, jadi ini makanya saya katakan bahwa ini masih ada hubungannya dengan merupakan kelanjutan materi kuliah yang lalu. Nah, kenaikan tingkat harga P ya, kenaikan tingkat harga P nantinya akan menurunkan keseimbangan uang real sehingga pada akhirnya akan menggeser kurva LM. Baik, kita akan lihat bagaimana pengaruh dari perubahan tingkat harga terhadap keseimbangan pada kurva LM. Kita bisa lihat pada derivasi kurva agregat demand sebagai berikut. Nah, ini adalah kurva ya, kurva yang menunjukkan derivasi dari kurva agregat demand ya. Nah, kita bisa lihat ketika adanya kenaikan tingkat harga ya, itu akan menurunkan keseimbangan uang real yang membuat kurva LM itu akan bergeser ke atas. Kalau ini ya, ini adalah tingkat harga, kemudian ini adalah besarnya output atau tingkat pendapatan atau produksi yang dihasilkan. Ini adalah kurva demand. Kalau ini merupakan titik origin atau titik nol ya, ini merupakan titik origin atau titik nol. Nah, kalau kita perhatikan bahwa ketika terjadi kenaikan harga dari O
0 ke P1, ya, 0 P1, maka sesuai dengan hukum demand, kalau harga naik maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Maka ketika harga berada pada P1, maka jumlah barang yang diminta itu sebesar Y2, begitu. Nah, kemudian kalau harganya turun menjadi P2, maka jumlah barang yang diminta pun akan meningkat sebesar Y1, ya. Nah, ini kalau seandainya terjadi yang namanya penurunan harga, ya. Nah, ketika terjadi kenaikan harga yang menurunkan keseimbangan uang real, kalau sekarang kita balik, harga awal adalah P2, ketika harga P2 naik menjadi P1, jumlah barang yang diminta yang tadinya sebesar, ketika harga P2 jumlah barang yang diminta sebesar P1, maka ketika harga barang naik sebesar P1, maka jumlah atau keseimbangan jumlah barang yang diminta itu akan menurun atau bergeser ke arah Y2. Nah, apa yang terjadi pada kurva barang? Apa yang terjadi pada pasar uang? Saudara lihat ketika harga itu berada ketika harga barang itu berada pada P2, maka pada keseimbangan pasar uang itu berada di sini dengan tingkat permintaan barang sama-sama sebesar Y1, ya, sebesar Y1. Nah, kemudian ketika terjadi kenaikan harga, maka itu akan menurunkan keseimbangan dari keseimbangan pada pasar uang. Nah, berubahnya keseimbangan ini akan menggeser kurva LM ke atas. Lihat, ketika harga naik, ya, maka kurva LM itu akan bergeser ke atas. Ini dia. Nah, jadi kurva LM itu berubah, ya, atau bergeser ke atas. Kalau kita buat ini adalah titik A, ini adalah titik B, maka pergeseran atau kenaikan harga itu akan menurunkan keseimbangan uang real dan membuat kurva LM itu bergeser ke atas, atau ya, LM bergeser dari A menuju ke B, ya, seperti itu. Nah, pergeseran kurva ini, ya, pergeseran dari A ke B ini menurunkan pendapatan, ya. Akibatnya adalah menurunkan pendapatan. Ini dia. Akibatnya pendapatan itu akan menurun dari Y1 menjadi Y2. Oke. Pendapatan akan turun, ya, dari Y1 menjadi ke Y2, ya. Pendapatannya menurun dari Y1 menjadi Y2. Nah, kurva agregat demand ini merangkum hubungan yang menunjukkan bagaimana perubahan tingkat harga itu akan menurunkan tingkat pendapatan. Jadi kalau ada kenaikan harga, maka itu akan menurunkan tingkat pendapatan. Nah, sehingga makanya dalam hal ini kita sangat berhati-hati dengan yang namanya inflasi. Kenapa? Karena ketika terjadinya inflasi yang mengakibatkan kenaikan harga, maka pendapatan real, ya, pendapatan real masyarakat itu sudah pasti akan menurun. Nah, kenapa menurun? Nah, ini pada derivasi kurva agregat demand ini kita bisa buktikan bahwa ketika terjadinya kenaikan harga, maka jumlah pendapatan real seseorang atau jumlah pendapatan real masyarakat itu juga akan menurun. Satu hal yang perlu diingat adalah ketika kita membahas tentang demand, biasanya kita melihat itu dari sisi konsumen atau dari sisi permintaannya. Nah, biasanya yang paling besar melakukan permintaan itu pasti dari sisi konsumen, meskipun konsumen itu adalah sebuah perusahaan, karena bisa saja hasil input atau hasil output perusahaan A itu merupakan input bagi perusahaan B, sehingga
permintaan input atas perusahaan B kepada perusahaan A, maka itu dikatakan sebagai permintaan, di mana perusahaan B dalam hal ini menjadi konsumen dan perusahaan A menjadi sebagai produsen. Nah, sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa ketika saudara atau para mahasiswa membahas tentang sisi demand, maka sebenarnya kita membahas dari sisi konsumen. Nah, ketika kita berbicara tentang konsumen, maka untuk memudahkan pemahaman akan demand side, kita bisa melihat bahwa bagaimana saya sebagai konsumen menginginkan barang atau jasa. Jadi sudah pasti bagaimana logika konsumen ketika melakukan permintaan itu akan lebih mudah kita pahami. Baik, itu hanya untuk lebih menjelaskan saja posisinya. Oke, lebih lanjut kita bisa lihat bahwa kurva agregat demand yang bergeser ke kanan atau ke kiri itu terjadi apabila terdapat perubahan pada variabel-variabel pembentuk kurva IS dan kurva LM ya. Nah, ini tadi ketika terjadi perubahan kurva LM dari A ke B atau LM ketika harga pada P1 ke LM ketika harga pada P2 ya, itu karena adanya perubahan variabel-variabel sebagai pembentuk kurva IS dan juga kurva LM. Ini kurva IS-nya. Nah, kalau seandainya pemerintah membuat kebijakan moneter yang ekspansif, kemarin kita sudah bahas apa itu yang dimaksud dengan kebijakan ekspansif, apa yang dimaksud dengan kebijakan kontraktif ya. Nah, ketika pemerintah membuat kebijakan moneter ekspansif, maka peningkatan jumlah uang beredar untuk setiap harga itu justru akan meningkatkan keseimbangan uang real. Sehingga kurva LM akan bergeser ke bawah dan pendapatan pun akan meningkat. Nah, kalau kita lihat dari kurva ini tadi, kurva LM akan bergeser ke atas. Itu menyebabkan keseimbangan uang real itu bergeser ke atas sehingga menyebabkan pendapatan menurun. Ini dia, pendapatan menurun. Berarti ketika LM bergeser dari A ke B maka pendapatan menurun. Ini memberikan efek atau membawa efek pengurangan. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau seandainya pemerintah melakukan kebijakan moneter ekspansif? Nah, moneter ekspansif ini berarti itu secara real akan menambah atau jumlah uang beredar itu akan membuat tingkat harga naik. Nah, kalau akan menggeser perubahan tingkat harga. Nah, kalau seandainya kita anggap titik A ini adalah sebagai titik keseimbangan atau titik equilibrium, ya. Kalau ini kita anggap sebagai titik equilibrium. Nah, bayangkan ketika terjadi kenaikan harga dari P2 menjadi P1, maka keseimbangan bergeser ke atas. Sekarang apa yang terjadi kalau seandainya harga itu turun dari P2 ke P3? Saya tambahkan di sini, misalnya turun menjadi P3, ini adalah P3 ya, ini adalah Y3. Apa yang terjadi pada keseimbangan uang real? Nah, kalau kita lihat pada kurva ya, kalau kita lihat pada kurva ISLM-nya, maka di sini akan muncul keseimbangan ya, akan muncul keseimbangan yang baru. Nah, LM P3. LM P3. Nah, itu dia. LM P3. Ya. Nah, ini kalau kita buat ini sebagai titik C, maka kita akan lihat ketika pergeseran keseimbangan itu menuju ke bawah, maka di sini pendapatan meningkat sebesar Y3. Ya, pendapatan meningkat sebesar Y3. Kalau begitu, kesimpulannya apa? Ketika LM bergeser dari A ke C
apa yang terjadi? Pendapatan akan meningkat dari Y1 menjadi Y3. Nah, itu ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan ketika kurva agregat demand dapat bergeser ke kanan, atau ya ke kanan itu ke arah bawah, atau ke kiri itu ke arah atas ya. Apabila terjadi perubahan pada variabel-variabel pembentuk kurva IS dan kurva LM. Jadi agregat demand bisa bergeser ke atas atau ke bawah itu karena adanya perubahan-perubahan pada variabel pembentuk kurva IS dan LM. Nah, kalau ada kebijakan moneter ekspansif, maka peningkatan jumlah uang beredar untuk setiap tingkat harga justru akan meningkatkan keseimbangan uang real. Lalu, kurva LM pun akan bergeser ke bawah dan menunjukkan kenaikan tingkat pendapatan. Nah, sehingga lebih lanjut kita bisa katakan bahwa dengan demikian ekspansi moneter dengan meningkatkan jumlah uang beredar itu akan menggeser kurva agregat demand ke arah kanan. Begitupun kalau seandainya terjadi kebijakan fiskal yang ekspansif. Kebijakan fiskal yang ekspansif itu akan meningkatkan belanja pemerintah dan menurunkan pajak sehingga akan menggeser kurva IS ke atas dan pendapatan pun akan meningkat untuk setiap harganya. Nah, dengan demikian kita bisa lihat bahwa ekspansi fiskal dengan instrumen belanja pemerintah dan pajak akan menggeser kurva AD ke kanan atau agregat demand ke kanan. Sebaliknya, kalau pemerintah menerapkan kebijakan moneter atau fiskal kontraktif, maka kurva AD akan bergeser ke arah kiri, ya. Oke, baik, selanjutnya kita lihat lagi, ya. Kita lihat lagi yang selanjutnya. Nah, ini adalah kondisi ketika kita menganalisis permintaan agregat. Nah, jadi secara sederhana dari yang sudah dijelaskan melalui kurva tadi, kita dapat melakukan analisis terhadap permintaan agregat atau agregat demand. Nah, analisis ini sudah dilakukan oleh dua ekonom terkenal, yaitu ada Keynes dan ada Pigou, di mana Keynes dan Pigou itu mempunyai pendapat yang berbeda. Kalau menurut Keynes, apabila terjadi perubahan harga, maka jumlah uang beredar real, ya, jumlah uang beredar real dalam hal ini adalah M per P. M per P itu ada S di atasnya, artinya jumlah uang beredar. Kalau jumlah uang beredar yang dilihat dari sisi supply, ya, sisi supply, karena dia mengedarkan atau posisi uang yang beredar dalam masyarakat. Nah, menurut Keynes, apabila terjadi perubahan harga, maka jumlah uang beredar real M per P, supply dari M per P itu akan ikut berubah. Sehingga akibatnya terjadi perubahan pada tingkat bunga, ya, akan terjadi perubahan pada tingkat bunga. Nah, selanjutnya perubahan tingkat bunga tersebut akan mempengaruhi investasi atau I besar yang dilambangkan dengan I kapital, yang pada akhirnya justru akan mempengaruhi pendapatan nasional. Itu kalau menurut pendapat Keynes. Nah, bagaimana dengan pendapat Pigou? Sementara pendapat lain yang dikemukakan oleh Pigou, di mana menurut Pigou apabila terjadi perubahan harga dalam perekonomian, masyarakat akan merasa saldo kas real atau real cash balance, ya, real cash balance mereka akan ikut berubah. Ya, saya ulangi, apabila terjadi perubahan harga dalam perekonomian, maka masyarakat akan merasa saldo kas real mereka pun akan ikut berubah, di mana selanjutnya akan ikut mempengaruhi konsumsi pada masyarakat tersebut. Perubahan konsumsi ini akan mengakibatkan perubahan pada tingkat pendapatan nasional juga, ya, karena sedikit menyinggung atau sedikit mengulas dari pelajaran makro yang di awal atau pengantar ekonomi makro.
Saudara sudah tahu bahwa untuk menghitung pendapatan nasional itu bisa kita lakukan dengan 3 pendekatan. Nah, salah satunya adalah melalui pendekatan pengeluaran. Nah, kalau kita melihat pendekatan pengeluaran, berarti di sana kita melihat bagaimana jumlah pengeluaran yang dipakai untuk kegiatan konsumsi. Nah, itu sebabnya perubahan konsumsi akan mengakibatkan perubahan pada pendapatan nasional. Kemudian, tetapi walaupun antara Keynes dan Piaget ini memiliki perbedaan pendapat, tetapi perbedaan pendapat kedua ekonom tersebut hanya terletak pada perubahan variabel-variabel ekonomi akibat adanya perubahan harga. Ya, akibat adanya perubahan harga. Ingat ya, saya ulangi. Perbedaan pendapatan kedua ekonom tersebut terletak pada perubahan-perubahan variabel-variabel ekonomi yang disebabkan karena adanya perubahan harga, ya. Keynes menitikberatkan pada perubahan tingkat bunga, sedangkan Piaget menitikberatkan pada perubahan konsumsi ketika terjadinya perubahan harga. Sehingga dari kedua pendapat tersebut, baik pendapat Keynes maupun Piaget, kita tetap dapat menurunkan kurva permintaan agregatnya. Jadi kesimpulannya, meskipun cara pandang Piaget dan Keynes itu berbeda, tetapi poinnya sama bahwa perubahan variabel-variabel ekonomi itu terjadi akibat adanya perubahan harga. Karena pendapat mereka itu tetap berpegang pada akibat perubahan harga, maka baik dipandang dari sisi Keynes maupun dipandang dari sisi Piaget, tetap kurva permintaan agregatnya itu bisa kita turunkan, ya. Oke, next. Nah, selanjutnya kita akan lihat tentang multiplier effect, ya. Nah, apakah yang dimaksud dengan multiplier effect? Multiplier effect atau biasa kita kenal dengan istilah efek pengganda adalah pergeseran tambahan dalam permintaan agregat dalam permintaan agregat atau kita sebut dengan agregat demand. Di mana multiplier effect ini terjadi akibat adanya kebijakan ekspansif fiskal yang meningkatkan pendapatan dan meningkatkan pengeluaran konsumen. Ekspansi fiskal melalui peningkatan pengeluaran atau belanja pemerintah, ya. Seperti contohnya misalnya dengan pemerintah melakukan pembelian barang dan jasa dari suatu perusahaan. Nah, akibat ada pembelian barang dan jasa dari suatu perusahaan yang dilakukan oleh pemerintah, maka hal ini secara langsung akan berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan dan pekerjanya. Selanjutnya, peningkatan pendapatan akan meningkatkan konsumsi mereka, sehingga pengeluaran agregat akan meningkat lebih besar dari peningkatan pengeluaran pemerintah. Nah, efek ini akan terus bergerak seiring dengan pengeluaran konsumen atas tambahan pendapatan yang diterima. Artinya, konsumen memberikan tambahan pendapatan kepada konsumen lain dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut sebagai efek pengganda. Akibat adanya investasi atau pengeluaran atau belanja yang dilakukan oleh pemerintah, itu akan menaikkan atau memberikan efek positif atas kenaikan pendapatan bukan hanya pada satu orang, tetapi akan diikuti dengan konsumen-konsumen lainnya. Baik, untuk lebih memperjelas kita lihat di samping ada kurva tentang multiplier effect pada kurva demand, ya. Nah, kalau kita lihat gambar di samping itu menjelaskan bagaimana efek pengganda ini bekerja terhadap permintaan agregat. Nah, kalau kita lihat di mana A, ya, di mana A ini adalah A,
di mana A adalah besarnya pengeluaran pemerintah, pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, ya. Kemudian akibat adanya A ini, ya, besarnya pengeluaran pemerintah ini akan menggeser kurva agregat demand, ya, dari AD1 menuju ke AD2, ya. Nah, ketika terjadi ekspansi fiskal, ketika pada AD2 ini terjadi ekspansi fiskal, ya, seperti tadi pemerintah melakukan belanja kepada sebuah perusahaan, maka B, ya, maka B ini adalah besarnya respon atau ekspansi fiskal yang menggeser kurva AD dari AD2 menjadi AD3. Jadi ini, ya, ini adalah besarnya respon yang diberikan, ya, akibat adanya kebijakan fiskal yang ekspansif. Kebijakan fiskal yang ekspansif itu akan meningkatkan pendapatan pekerja. Nah, atau secara sederhana, ya, secara sederhana kita bisa buat dengan ringkas seperti ini. Misal, kalau kita anggap, ya, kalau kita anggap pengeluaran pemerintah itu kita anggap sebagai government expenditure, saya lambangkan dengan G, ya. Ketika G menaikkan pendapatannya atau bukan menaikkan pendapatannya, ya, Dek. Ketika G menambah pengeluarannya atau menambah belanjanya. Ketika belanja itu, ya, contoh sederhana, belanja itu dibelanjakan pada sebuah perusahaan, ya, sebuah perusahaan, dalam hal ini adalah produsen A misalnya. Ketika pemerintah meningkatkan pendapatannya atau belanja pada perusahaan A, maka perusahaan A ini otomatis akan meningkat pendapatannya. Nah, kalau perusahaan A meningkat pendapatannya, maka otomatis tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan itu pun akan meningkat pendapatannya. Nah, kalau pendapatan tenaga kerja meningkat, apa yang terjadi? Si tenaga kerja dapat duit, maka duit dibawa pulang, maka diserahkan kepada istri, istri bisa belanja. Nah, istri bisa belanja. Karena uangnya udah banyak, dia bisa menambah tingkat konsumsi, ya. Dia bisa menambah tingkat konsumsi. Kalau kemarin mungkin makannya cuma dengan ikan asin, karena ada kenaikan pendapatan dari si bapak, maka hari ini dan untuk seterusnya si ibu bisa belanja untuk membeli ikan segar. Nah, apa yang terjadi kalau ada kenaikan konsumsi? Maka apa yang terjadi? Maka ada yang namanya kenaikan pendapatan. Kenaikan permintaan atau demand. Demand juga ikut meningkat. Kalau demand ini meningkat, ya. Kalau demand meningkat, apa yang terjadi? Nah, kalau demand ini merupakan permintaan terhadap barang dari sebuah perusahaan lagi, ya, perusahaan B misalnya, maka itu juga akan membawa peningkatan pendapatan bagi si perusahaan B. Nah, ketika perusahaan B ini pendapatannya meningkat, apa yang terjadi? Tax, ya, tax juga akan meningkat, ya kan? Nah, tax itu merupakan pendapatan dari pemerintah. Jadi, pendapatan pemerintah juga akan naik. Ya, ini dia. Nah, jadi oke, begini maksudnya ya, biar jelas ya. Oke. Nah, tax naik ya, pajak naik. Kalau pajak naik, maka pajak itu akan masuk kepada pemerintah. Kalau masuk kepada pemerintah, maka pendapatan pemerintah juga pun akan naik. Kalau pendapatan pemerintah naik, maka itu mengakibatkan pengeluaran pemerintah pun akan ikut naik. Nah, itu maksudnya, itu yang dimaksud dengan kebijakan yang ekspansif baik dari sisi fiskal maupun sisi
moneter. Nah, artinya kalau pemerintah menerapkan kebijakan ekspansif, itu akan memberikan efek positif, menaikkan pendapatan, bukan hanya pendapatan masyarakat, tetapi juga pada akhirnya akan secara keseimbangan akan menaikkan pendapatan nasional atau pergeseran pada keseimbangan pasar barang dan jasa. Nah, itu sebabnya mengapa mahasiswa ekonomi sangat penting sekali memahami bagaimana mekanisme ISLM ini bekerja, bagaimana mekanisme agregat demand dan agregat supply itu bekerja. Oke ya. Nah, ini yang kondisi yang memang terjadi kalau seandainya pemerintah melakukan ekspansif atau kebijakan yang ekspansif. Oke, baik, kita lihat selanjutnya. Ya. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi ya, bahwa kita akan mencoba membuat narasi bagaimana saat pendapatan itu meningkat, konsumen akan membelanjakan sebagian dari tambahan pendapatannya itu, ya kan? Nah, tadi kan kita sudah katakan bahwa kita sudah katakan bahwa ketika terjadi ketika pengeluaran pemerintah oke, kita lihat dulu ya. Nah, ketika pengeluaran pemerintah itu naik ya, maka pendapatan perusahaan A itu naik. Akibatnya tenaga kerja juga akan mengalami kenaikan pendapatan. Nah, tenaga kerja meningkat pendapatan, maka otomatis ya konsumsinya pun akan naik. Kalau konsumsi naik, maka secara keseluruhan agregat demand itu akan naik. Kalau agregat demand naik, maka pendapatan nasional pun akan ikut naik. Kalau pendapatan nasional naik, maka pada akhirnya pengeluaran pemerintah pun akan ikut naik ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang pada saat pendapatan meningkat, konsumen akan membelanjakan sebagian dari tambahan pendapatannya. Nah, besarnya tambahan pendapatan konsumen yang digunakan untuk konsumsi daripada ditabung disebut dengan kecenderungan untuk melakukan konsumsi atau marginal propensity to consume atau biasa kita kenal dengan MPC. Jadi, kita misalkan ada konsumen A menerima pendapatan. Mendapatkan pendapatan atau peningkatan pendapatan. Ketika pendapatan ini dipakai, rata-rata pendapatan itu dipakai untuk dua kegiatan. Yang pertama untuk saving, yang kedua adalah untuk konsumsi. Nah, sebagian pendapatan yang dipakai untuk konsumsi ini disebut sebagai MPC. Atau disebut dengan marginal propensity to consume atau yang kita kenal dengan kecenderungan konsumsi secara marginal. Oke. Nah, sekarang kalau kita misalkan MPC atau MPC ya, kita bentar ini nggak bagus ya. Kalau MPC kita misalkan angkanya adalah 1/4 ya. Maka ini berarti artinya adalah total tambahan pendapatan yang diperoleh, total tambahan pendapatan ya. Jadi total tambahan pendapatan ya yang diperoleh oleh rumah tangga akan dipergunakan untuk konsumsi dan sisanya akan ditabung, akan dipakai untuk konsumsi dan sisanya untuk ditabung, sama dengan yang ini ya. Oke. Nah, sebagai contoh, ketika terjadi kebijakan ekspansi fiskal atau fiskal yang ekspansif, maka pemerintah akan meningkatkan pengeluarannya sebesar 28 miliar. Kalau seandainya terjadi fiskal yang ekspansif, maka pengeluaran pemerintah
akan meningkat sebesar 28 M atau miliar, dan MPC dan besarnya MPC, maaf, bentar, dan besarnya MPC sama dengan 1/4 ya. Kan tadi kita sudah buat misalkan MPC sama dengan 1/4. Nah, sekarang kondisinya untuk melihat fiskal yang ekspansif, maka pendapatan nasional itu meningkat sebesar 28 M, di mana kita ketahui bahwa MPC sama dengan 1/4. Nah, pendapatan nasional atau pendapatan juga akan meningkat sebesar 28 M ya. Kalau pemerintah mengeluarkan sebesar 28 M dengan MPC sebesar 1/4, maka pendapatan juga akan meningkat sebesar 28 M. Nah, sehingga kita bisa katakan bahwa pengeluaran pemerintah sama besarnya, sehingga kita bisa katakan bahwa akibat adanya pengeluaran pemerintah, maka mengakibatkan pendapatan pun naik sebesar pengeluaran pemerintah ya. Jadi akibat adanya pengeluaran pemerintah ya, government expenditure naik sebesar 28 M, itu sama dengan pendapatan pemerintah pada akhirnya pun akan sama sebesar 28 M, dengan catatan asumsi MPC sama dengan 1/4 ya. Oke, saya ulang. Contohnya, ketika terjadi ekspansi fiskal, pemerintah akan mengeluarkan pengeluarannya sebesar 28 M rupiah, dan besarnya MPC adalah 1/4, sehingga pendapatan juga akan meningkat sebesar 28 M rupiah. Nah, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa sama pendapatan yang 28 miliar ini sama dengan besarnya peningkatan pengeluaran pemerintah. Atau dengan kata lain, pengeluaran pemerintah sebesar 28 M sama dengan pendapatan pemerintah sebesar 28 M. Atau kebalikannya ya. Jadi karena pemerintah akibat adanya ekspansi fiskal itu, pemerintah membuat pengeluarannya sebesar 28 M, mengakibatkan pendapatan naik sebesar 28 M, maka ini sama dengan besarnya pengeluaran pemerintah sebesar 28 M. Jadi ini sama ya. Mau dipandang dari sisi pengeluarannya dulu boleh, mau dipandang dari sisi pendapatannya juga boleh ya. Oke. Nah, sehingga dengan demikian konsumsi masyarakat pun akan meningkat sebesar 7 miliar. Kenapa 7 miliar? Nah, dari kejadian ini kita bisa katakan bahwa pendapatan masyarakat itu akan naik sebesar 7 M. Kenapa sebesar 7 M? 7 M ini didapat dari 0,25 dikali ini didapat dari didapat dari MPC ya, MPC yang dikali dengan pengeluaran ya, yang dikali dengan MPC yang dikali dengan 20, yang dikali dengan pengeluaran ya, pengeluaran pemerintah. Oke, dikali dengan pengeluaran pemerintah. Nah, MPC tadi berapa? MPC kita tahu adalah 1/4. 1/4 itu sama dengan 0,25. Maka pendapatan masyarakat naik sebesar 7 M ya. Maka pendapatan masyarakat naik sebesar 7 M ini berasal dari 0,25 dikali 28. Ya, dikali dengan 28 M. Nah, sehingga kita bisa katakan bahwa peningkatan konsumsi yang kedua, ini peningkatan konsumsi yang pertama. Untuk peningkatan konsumsi ya, konsumsi
meningkat untuk yang kedua ya. Meningkat untuk yang kedua ya. Oke, meningkat untuk yang keduanya itu adalah kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat untuk konsumsi yang kedua itu akan meningkat sebesar ya, akan meningkat sebesar MPC ya, MPC dikali MPC ya, kemudian dikali 28 M ya, atau kita bisa buat ya MPC kuadrat ya, MPC kuadrat dikali 28 M ya, ini dia. Oke, MPC kuadrat dikali 28 M. Begitu seterusnya. Untuk yang konsumsi yang ketiga ya, untuk konsumsi yang ketiga kita bisa lihat berarti itu adalah MPC ya dikali MPC dikali MPC dikali 28 M ya, dikali 28 M atau MPC pangkat 3 dikali 28 M. Nah, itu yang dimaksud sebagai multiplier efeknya ya. Itu yang dimaksud sebagai multiplier efeknya kalau kita turunkan secara matematik. Sehingga dampak total pada barang dan jasa itu dapat diperoleh dengan menjumlahkan seluruh dampak yang terjadi atau dengan cara mengalihkan besarnya tambahan pendapatan pengeluaran pemerintah sebagai faktor penggandanya atau sebagai penggandanya ya. Jadi itu yang benar-benar harus dipahami ya. Jadi kita bisa lihat bahwa dari uraian tadi ya, bahwa dampak total pada barang dan jasa dapat diperoleh dengan menjumlahkan seluruh dampak yang terjadi atau dengan mengalihkan besarnya tambahan pengeluaran pemerintah dengan penggandanya. Sehingga kita bisa buat rumus multiplier efek itu adalah seperti ini. Ya, satu multiplier efek itu merupakan 1 ditambah MPC ditambah MPC kuadrat ditambah MPC 3 ditambah sampai dengan berapa kali kecenderungan untuk melakukan konsumsi itu dilakukan oleh konsumen. Atau dengan kata lain kita bisa buat multiplier efek itu sama dengan 1/1 dikurang MPC. Nah, persamaan di atas ini memperlihatkan bahwa besarnya multiplier sangat bergantung pada besarnya marginal propensity to consume atau MPC. Semakin besar MPC, semakin besar MPC maka akan semakin besar pula efek penggandanya. Dan begitu pula kejadian sebaliknya. Kalau semakin kecil MPC maka semakin kecil pula efek penggandanya. Efek pengganda juga banyak dipergunakan ketika terjadinya perubahan pada semua komponen GDP, seperti konsumsi, investasi, dan net ekspor. Sehingga berdasarkan contoh sebelumnya, kita bisa ketahui bahwa ketika MPC sama dengan 1/4 atau 0,25, maka besarnya multiplier efek adalah 1/1 dikurang MPC atau 1 dikurang 1 dikurang 1/4 sama dengan 1,33 atau sama dengan 2. Dan pertambahan konsumsi barang dan jasa total menjadi 2 dikali 28 miliar sama dengan 56 miliar rupiah. Nah, ini adalah efek multipliernya yang kita ambil ya, ini adalah efek multipliernya yang kita ambil dari persamaan di atas ini ya, atau yang ini yang lebih sederhana. Nah, kalau yang ini untuk menunjukkan yang tadi, bahwa bagaimana MPC itu
bekerja, ya. Semakin tinggi MPC maka akan semakin besar pula pendapatan yang akan diperoleh, dan semakin besar pula pengaruh efeknya, multiplier efeknya juga akan semakin tinggi. Nah, untuk memahami kita lihat contoh kasus, ya. Kita lihat contoh kasus. Kalau seandainya terjadi sebuah kebijakan atau investasi baru, misalnya ada pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia, atau yang biasa kita kenal seperti kita baca berita ada yang namanya EBT, ya, pengembangan energi baru dan terbarukan, EBT, energi baru dan terbarukan. Nah, pemerintah Indonesia melakukan pengembangan EBT itu sehingga berpotensi untuk menciptakan multiplier effect. Nah, pengembangan EBT diharapkan mampu mewujudkan ketahanan energi di masa depan. Selain itu, pengembangan energi baru dan terbarukan tersebut, ya, itu bisa diproyeksikan akan memberi dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Baik dilihat dari sisi makro maupun kita lihat dari sisi makro. Sehingga sehingga dengan demikian, ya, melalui terbukanya lapangan pekerjaan ini di daerah-daerah terpencil, maka otomatis banyak pembangkit listrik yang akan dibangun. Jadi kalau misalnya proyek energi baru dan terbarukan ini berhasil dilaksanakan pada daerah-daerah terpencil, otomatis daerah-daerah terpencil tersebut yang tadinya tidak memiliki akses akan listrik, maka ketika ini dibuat, maka masyarakat terpencil akan memiliki pembangkit listrik sendiri, ya. Sehingga hampir sebanyak 100.000 lapangan pekerjaan baru hingga tahun 2025 itu akan ada bagi masyarakat. Nah, ini yang dikatakan sebagai multiplier effect akibat adanya investasi dari pemerintah. Potensi dibangunnya pabrik manufaktur juga akan membawa efek besar akibat adanya pembangkit listrik di daerah-daerah terpencil, ya. Jadi ketika adanya listrik itu akan membuat perekonomian menjadi lebih hidup. Banyak bidang-bidang usaha yang muncul akibat adanya pembangunan atau pembuatan pembangkit listrik di daerah-daerah terpencil. Nah, efek lainnya adalah penghematan bahan bakar dengan total perkiraan bisa mencapai 2,1 miliar US dollar per tahun hingga tahun 2025. Nah, ini contoh kasus yang diambil dari berita yang pernah ditayangkan oleh antaranews.com, ya. Oke, nah itu kondisi real makro yang terjadi di Indonesia akibat adanya multiplier effect. Oke, next. Sekarang kita lihat untuk crowding effect. Crowding out effect. Apa itu the crowding out effect? Crowding out effect adalah kondisi di mana yang terjadi merupakan kebalikan dari multiplier effect. Crowding out effect terjadi ketika ekspansi fiskal menyebabkan suku bunga meningkat dan investasi menurun, yang kemudian menggeser kurva keseimbangan dalam kurva agregat demand. Seperti contoh pada kasus efek pengganda, ya. Nah, jika pengeluaran pemerintah meningkat, ya, tadi kan sebagai contoh, ya, sebagai contoh tadi kita lihat pada pergeseran dari kurva agregat demand, ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa karena crowding out effect ini merupakan kebalikan dari multiplier effect, maka crowding out effect ini terjadi ketika ekspansi fiskal menyebabkan suku bunga meningkat dan investasi menurun, maka seperti yang disampaikan tadi akan menggeser keseimbangan di dalam kurva agregat demand. Seperti contoh pada kasus efek pengganda. Jika pengeluaran pemerintah meningkat, maka keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dan pendapatan dari pekerja yang bekerja pada perusahaan tersebut pun akan ikut meningkat. Nah, untuk lebih gampang kita melihat bagaimana proses crowding out ini, kita lihat kurva berikut.
Nah, ini adalah kurva bagaimana proses crowding out itu terjadi, ya. Nah, pada kurva ini kita bisa melihat bagaimana kurva ini menunjukkan bahwa peningkatan pada pendapatan rumah tangga akan mendorong peningkatan konsumsi, ya. Ini pada rumah tangga, kalau seandainya ada peningkatan pada rumah tangga akan mendorong tingkat konsumsi. Sehingga kurva agregat demand akan bergeser ke agregat demand 2 ini. Ya. Nah, kalau seandainya kalau kita misalkan mengapa dia bisa bergeser, saya buat narasi sederhana ya. Ketika pendapatan masyarakat naik ya, maka otomatis konsumsi masyarakat pun akan naik. Nah, sehingga akan membuat agregat demand ya, AD itu akan bergeser atau shifting. Kalau kita buat kira-kira narasinya seperti ini secara sederhana ya. Misalnya akibat adanya kenaikan pendapatan ya, yang tadinya masyarakat misalnya ini untuk barang A misalnya ya. Tadinya masyarakat tidak mampu untuk membeli barang A, ya. Tadinya masyarakat tidak mampu untuk membeli, ya ini tadi. Ini kita anggap sebagai titik original. Kalau ini kita anggap sebagai barang A, ya. Maka ketika harga barang, kalau kita misalkan harga barang A itu ada pada P1, ya pada P1, maka masyarakat akan membeli sebesar masyarakat akan membeli barang itu sehingga akan menambah output sebesar Y1. Nah, sebelumnya ketika pendapatan masyarakat berada pada P0 ya, berada pada P0 itu masyarakat mampu membelinya di sini. Ya, di sini pada Y0. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, maka konsumsi pun akan meningkat. Kalau tadinya hanya mampu, ya, hanya mampu membeli sebesar P0, maka ketika pendapatan masyarakat, walaupun harga itu naik, maka masyarakat mampu tetap menambah pendapatannya pada P1. Meskipun harga barang itu naik, karena pendapatan naik, maka masyarakat yang menyukai barang A ini tetap bisa mengkonsumsi, ya, tetap bisa mengkonsumsi sebesar harga yang baru meskipun harus sedikit mengurangi konsumsinya atau permintaan atas output tersebut karena adanya kenaikan barang. Nah, ketika terjadi kenaikan harga sebesar P0 ke P1 ya, masyarakat karena mengalami kenaikan pendapatan, maka masyarakat tetap bisa mengkonsumsi sebesar ini. Sebesar itu, kenapa? Karena ini dia yang dikatakan sebagai pergeseran. Meskipun harga naik, karena pendapatan masyarakat naik, ya, karena pendapatan masyarakat naik, maka masyarakat tetap bisa membeli barang yang sama karena mereka suka, mereka tetap bisa menambah, tetap mengkonsumsi barang yang serupa meskipun harga barang itu naik dari P0 menjadi P1. Kalau berdasarkan hukum demand, kita tahu bahwa hukum demand itu ya, demand itu bila harga naik, maka jumlah barang yang diminta harusnya akan turun. Begitu pula kejadian sebaliknya. Bila harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Nah, kalau tadinya masyarakat itu membeli pada titik P0, ya, seharusnya mereka itu meminta output yang harus disediakan sebesar Y0. Nah, tetapi perusahaan menaikkan harga sebesar P1, ya, sebesar P1 pada harga P1, maka otomatis masyarakat tidak mampu lagi membeli sebesar Y0, tapi hanya mampu membeli sebesar Y1. Nah, akibat adanya kebijakan yang ekspansif tadi yang dikatakan bahwa
ketika ada kebijakan ekspansif yang menyebabkan terjadinya kenaikan pendapatan rumah tangga, maka agregat demand ini akan bergeser dari AD1 menjadi AD3. Artinya adalah meskipun terjadi kenaikan harga dan karena masyarakat menerima kenaikan pendapatan, maka meskipun harga itu naik, masyarakat tetap bisa menerima atau tetap bisa mengkonsumsi barang yang bersangkutan. Ya. Nah, karena dia tetap bisa mengkonsumsi, itulah sebabnya mengapa agregat demand ini bisa ikut bergeser dari AD1 menjadi AD2 ya. Ini mungkin karena saya hanya membuat narasi sederhana, jadi tidak sesuai dengan perhitungan yang ini ya, Dek. Mungkin makanya ini agak bergeser sedikit, tapi narasinya seperti itu. Meskipun ada kenaikan harga, karena kenaikan pendapatan masyarakat itu meningkat, masyarakat tetap bisa mengkonsumsi barang dengan jumlah yang sama. Nah, karena bisa mengkonsumsi barang dengan jumlah yang sama pada tingkat harga yang baru, maka itulah akan menggeser kurva agregat demand dari AD1 menjadi AD2. Itu maksudnya, ya. Nah, apabila konsumen ingin membeli barang dan jasa lebih banyak, maka mereka membutuhkan uang tunai lebih banyak pula. Sehingga akan menggeser kurva permintaan uang, ya. Ini dia, kurva permintaan uang itu akan bergeser dari M1 ya menjadi M2. Akan bergeser dari M1 menjadi M2. Nah, pergeseran kurva permintaan uang ke kanan akan mendorong peningkatan suku bunga dari I1 menuju ke I2. Nah, meningkatnya suku bunga akan menyebabkan biaya pinjaman dan pendapatan bunga pada tabungan pun otomatis akan meningkat. Hal ini mendorong masyarakat untuk menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan daripada untuk membeli barang konsumsi atau membeli barang investasi. Begitu juga dengan perusahaan. Nah, ini kondisinya. Ini kondisinya seperti ini. Jadi ketika tingkat suku bunga akibat adanya perubahan ini, maka masyarakat yang kalau ada kenaikan ini maka masyarakat membutuhkan uang lebih banyak, maka otomatis masyarakat akan pergeseran kurva itu akan meminta uang ke arah kanan atau akan menggeser kurva uang ke kanan. Kenapa? Karena untuk membeli barang dalam jumlah banyak maka dibutuhkan pendapatan yang lebih banyak. Kalau membutuhkan uang yang lebih banyak maka permintaan akan uang juga akan bertambah. Kalau permintaan uang bertambah maka pergeseran kurva uang akan bergeser ke kanan. Nah, hal ini akan menunjukkan tingkat bunga pun akan naik dari I1 ke I2. Ketika tingkat bunga naik dari I1 ke I2, maka otomatis di sana masyarakat juga akan berpikir kembali. Daripada melakukan investasi dengan tingkat bunga tinggi, masyarakat akan memilih apakah tetap melakukan investasi atau tetap melakukan pengeluaran atau memilih untuk menyimpan uang itu pada bank. Karena kalau seandainya keuntungan yang diperoleh menyimpan pada bank itu bunganya lebih besar, mendatangkan keuntungan yang lebih besar, maka masyarakat akan mengurangi konsumsinya dan memilih untuk menabung uangnya atau menyimpan uangnya pada bank dengan harapan mendapatkan keuntungan dari naiknya tingkat suku bunga atau mendapatkan keuntungan dari tingginya tingkat bunga. Sehingga AD2 akan bergeser kepada AD3. Kenapa? Sebagian konsumen lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank karena tergiur keuntungan dari tingginya tingkat bunga yang ditawarkan oleh perbankan. Nah, hal ini juga berlaku sama dengan perusahaan. Perusahaan tidak akan mau melakukan investasi kalau seandainya tingkat suku bunga itu tinggi.
Ya, perusahaan tidak akan melakukan investasi kalau seandainya tingkat suku bunga itu tinggi, ya. Karena ketika melakukan investasi, maka mereka biasanya melakukan peminjaman pada bank. Nah, kalau peminjaman tingkat suku bunga tinggi, maka itu akan merugikan investasi. Jadi lebih bagus uangnya tetap disimpan di bank, ya. Seperti itu. Jadi ini adalah crowding out effect pada kurva agregat demand. Jadi kejadiannya itu kebalikan dari yang namanya kebalikan dari multiplier effect. Nah, oke, kita lihat ringkasnya kita bisa buat contoh seperti ini, ya, ringkasnya. Meskipun pengeluaran pemerintah menggeser kurva agregat demand ke kanan, ya, meskipun yang namanya pengeluaran pemerintah, ya, atau meskipun kita lihat, pengeluaran pemerintah itu, ya, pengeluaran pemerintah atau government expenditure itu, kalau government expenditure itu meningkat, ya, kalau government expenditure itu meningkat, maka itu akan menggeser kurva AD ke kanan. Tadi, ya, kita udah lihat bahwa kalau ini adalah kurva demand-nya, yang tadi, ya, Dek, ini adalah kurva demand-nya, kita tahu akan menggeser agregat demand-nya atau Q atau Y, ya. Nah, akan menggeser agregat demand ke arah kanan. Ini AD1, ini AD2, ya. Tetapi hal ini juga akan menurunkan konsumsi dan investasi sehingga kurva AD akan kembali bergeser ke kiri yang tadi, ya. Ya, kalau kita lihat dari gambar tadi, ini dia. AD oke, kita rubah, ini AD2, ini AD3. Tadi dia akan bergeser kemari, kemudian akan kembali kepada AD3, ya. Nah, ringkasnya, meskipun peningkatan pengeluaran pemerintah menggeser kurva agregat demand ke kanan, tetapi hal ini juga, ya, menggeser ke kanan, tetapi hal ini juga akan menurunkan tingkat konsumsi menjadi ke arah kurva AD yang bergeser ke kiri atau sebesar AD3. Jadi dia akan menurunkan konsumsi dan investasi sehingga kurva AD akan bergeser ke kiri. Jadi kurva AD akan bergeser atau meningkat lebih kecil dari peningkatan pengeluaran pemerintah. Nah, peningkatan agregat demand, ya, peningkatan agregat demand yang disebabkan oleh kedua efek makro tersebut sangat bergantung pada efek mana yang paling besar, ya. Jadi satu hal yang harus kita lihat bahwa agregat demand ini meningkat, ya. Peningkatan agregat demand itu sangat dipengaruhi, ya, oleh dua efek makro. Ya, dua efek makro. Efek apa saja? Efek yang pertama, jadi peningkatan agregat demand ini disebabkan oleh dua efek makro, ya, dan efek makro itu sangat tergantung pada efek mana yang paling besar. Apa saja dua efek makro itu? Yang pertama adalah multiplier effect, ya. Yang kedua adalah crowding out effect, ya. Yang kedua adalah crowding out effect. Nah, sekarang bagaimana dia meningkat itu sangat tergantung kepada besar kecilnya kedua faktor ini, ya. Nah, jika multiplier effect, kalau saya singkat, ya, multiplier effect ini dalam kasus ini biar gampang kita singkat dengan ME, ya, dan crowding out, ya, crowding out saya singkat dengan apa nih? CE, ya. Oke, saya singkat dengan CE. Maka kita bisa lihat bahwa, ya, jika
multiplier effect lebih besar, ya, lebih besar daripada crowding out effect, ya, maka AD, ya, maka agregat demand akan meningkat melebihi peningkatan pengeluaran pemerintah. Agregat demand akan meningkat melebihi peningkatan pengeluaran pemerintah, atau agregat demand akan naik lebih besar daripada pengeluaran pemerintah. Jadi di sini kita buat juga G ini, ya. Kita buat juga G ini, kita sebut dengan lambangnya adalah nggak mau di situ deh, ya. Oke, G sama dengan government expenditure, ya, atau kita sebut dengan pengeluaran dari pemerintah, ya. Nah, jadi kalau seandainya multiplier effect lebih besar daripada crowding out effect, maka agregat demand akan meningkat lebih besar dari pengeluaran pemerintah, ya. Nah, itu yang pertama. Tetapi jika multiplier effect lebih kecil daripada crowding effect, ya, crowding effect, maka agregat demand akan meningkat tetapi lebih kecil dari pengeluaran, ya. Agregat demand akan meningkat lebih kecil dari pengeluaran pemerintah, ya. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Pemerintah melakukan penerbitan surat utang pada tahun 2018. Ini kalau saudara mau cek dan recheck, kita bisa lihat itu pada hotline berita1.com, ya. Ini sumbernya dari berita1.com. Penerbitan surat utang dilakukan pemerintah pada tahun 2018 itu meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Terutama hal itu dilakukan guna menutup defisit anggaran yang di atas 300 triliun rupiah dan untuk membayar cicilan hutang yang sudah jatuh tempo. Nah, jika penerbitan surat utang pemerintah bersamaan dengan korporasi, maka kupon bunga yang ditawarkan pemerintah bisa jadi lebih tinggi untuk menarik investor. Nah, dengan begitu investor akan memilih surat utang pemerintah dan inilah yang kemudian akan menimbulkan crowding out effect, di mana investasi yang seharusnya masuk ke swasta untuk menggerakkan perekonomian justru masuk ke pemerintah. Padahal tidak semua dana dari penerbitan obligasi pemerintah untuk menggerakkan perekonomian karena ada sebagian yang digunakan untuk membayar cicilan hutang yang sudah jatuh tempo. Sementara itu, korporasi juga mulai berekspansi dan mengejar target pada tahun 2018 tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan roda perekonomian makro terganggu dan pertumbuhan ekonomi pun akan berada di bawah target pemerintah, yaitu 5,4%. Nah, seperti itu ya, Dek. Nah, itu yang akan terjadi sebagai contoh kasus dari akibat adanya crowding out effect. Oke, selanjutnya kita lihat ya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau tadi kita sudah melihat yang namanya penawaran permintaan agregat atau agregat demand, sekarang kita akan lihat penawaran agregat atau agregat supply. Apa yang dimaksud dengan agregat supply? Agregat supply adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan serta tingkat harga. Nah, model penawaran agregat secara klasik itu dibentuk dari fungsi faktor produksi, di mana kita tahu bahwa secara umum fungsi dari faktor produksi adalah fungsi dari modal atau kita kenal dengan istilah kapital dan juga dari tenaga kerja atau kita kenal dengan istilah labor. Oleh karena jumlah output yang dilambangkan dengan Y yang diproduksi sangat bergantung pada jumlah modal atau kita lambangkan dengan K kapital dan tenaga kerja yang kita lambangkan dengan L kapital, maka model penawaran klasik yang terbentuk adalah
Y sama dengan fungsi dari K dan L. Nah, kita bisa lihat pada gambar di sini bahwa bagaimana kurva agregat demand dan agregat supply untuk jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan biasanya menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih fleksibel. Sedangkan dalam jangka pendek, tingkat harga umumnya bersifat lebih kaku, ya. Sehingga penawaran agregat sangat bergantung pada horizon waktu. Kenapa itu terjadi? Hal ini bisa saja terjadi karena menyebabkan perbedaan antara penawaran agregat jangka pendek atau short run agregat supply, biasanya kita kenal dengan istilah SRAS, ini dia. Dan penawaran agregat jangka panjang atau long run agregat supply atau biasa kita kenal dengan LRAS, ya. LRAS ini dia. Pada jangka pendek, tingkat harga akan bersifat kaku dan pergeseran permintaan agregat akan menyebabkan fluktuasi pada output, sehingga kurva penawaran agregat akan berbentuk horizontal. Nah, jadi pada jangka pendek, tingkat harga bersifat kaku dan pergeseran permintaan agregat akan menyebabkan fluktuasi pada output sehingga kurva penawaran agregat akan berbentuk horizontal. Nah, justru pada jangka panjang, kurva penawaran agregat akan berbentuk vertikal karena tingkat harga adalah fleksibel dan pergeseran dalam permintaan agregat pun akan mempengaruhi tingkat harga. Nah, akan tetapi dalam kondisi ini output perekonomian tetap pada tingkat alamiah. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa tingkat harga bersifat kaku. Nah, ini dia. Tingkat harganya strictly atau kaku. Dia membentuk garis yang horizontal. Ya, membentuk garis yang horizontal. Nah, sehingga ini ya akan mempengaruhi, ya, kalau kita lihat ini akan berpengaruh kemari atau di sini, ya. Nah, ini tadi yang dikatakan bahwa ini untuk jangka pendek. Sedangkan pada jangka panjang, kurva penawaran agregat akan berbentuk vertikal. Jangka panjang ya, untuk long run-nya dia akan berbentuk vertikal. Ya, akan berbentuk vertikal, ya. Karena tingkat harga adalah berubah menjadi lebih fleksibel, sehingga pergeseran dalam permintaan agregat pun akan mempengaruhi besarnya tingkat harga. Tetapi output perekonomian tetap berada pada tingkat alamiah, jadi tetap berada pada posisi yang seperti ini, ya. Nah, oke. Kita lihat selanjutnya. Kurva penawaran agregat itu merupakan kurva yang menyatakan kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh perusahaan pada berbagai tingkat harga. Di mana kalau kita lihat kemiringan slope dari kurva penawaran agregat itu sangat-sangat bergantung ya pada periode waktu dalam jangka panjang. Kurva penawaran agregat akan berbentuk vertikal, sedangkan dalam jangka pendek dia akan memiliki slope yang positif. Nah, untuk menjelaskan implikasi dari penawaran agregat, maka untuk menjelaskan implikasi dari penawaran agregat jangka pendek, maka sebenarnya ada 3 model pendekatan yang biasa dipakai oleh para ahli ekonomi, di mana melalui ketiga model tersebut kita akan melihat bagaimana implikasi dari penawaran agregat jangka pendek. Nah, implikasi tersebut adalah membuktikan terjadinya trade-off antara tingkat inflasi dan pengangguran. Trade-off atau imbang korban ini ditunjukkan dengan kurva Phillips ya. Jadi dalam kurva Phillips itu kita bisa lihat bagaimana kurva itu menyatakan bahwa untuk menurunkan tingkat inflasi, maka para pembuat kebijakan secara sementara harus memperbesar tingginya tingkat pengangguran, karena memang dalam kurva Phillips itu menunjukkan bagaimana paradoks
ya, atau trade-off dari inflasi dan tingkat pengangguran. Nah, kalau pemerintah ingin menurunkan tingkat inflasi, maka dalam jangka waktu tertentu atau untuk sementara, sudah sebaiknya pemerintah harus memperbesar tingkat pengangguran dahulu sampai inflasinya mereda. Setelah itu baru pemerintah melakukan kebijakan untuk mengurangi tingkat pengangguran atau dengan cara membuka lapangan kerja baru. Nah, ada 3 teori yang menjelaskan kondisi kurva agregat supply untuk jangka pendek. Yang pertama ada the sticky wage theory, yang kedua ada sticky price theory, yang ketiga ada the misperception theory, ya. Yang ketiga ada the misperception teori. Oke. Nah, nanti untuk ketiga teori ini akan kita pelajari lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Karena setelah ini kita akan membahas tentang masing-masing model kurva ini secara lebih detail lagi, ya. Oke. Kurva agregat supply untuk jangka panjang akan berbentuk vertikal karena dalam jangka panjang perekonomian sangat bergantung kepada supply tenaga kerja atau pada kapital, di mana sumber daya dan penggunaan teknologi dalam proses produksi dalam jangka panjang, tingkat harga tidak hanya mempengaruhi semua faktor tersebut, tetapi juga output yang dihasilkan dalam jangka panjang akan tetap. Itu bisa saudara lihat pada kurva ini. Dalam jangka panjang, ya, dalam jangka panjang output yang dihasilkan akan tetap. Jadi, berapapun terjadinya kenaikan harga, maka jumlah output pun akan tetap. Itu untuk jangka panjang. Ya, jadi kalau misalnya ini kita anggap P0, jadi kalaupun harganya ada pada harga mula-mula segini, jumlah output yang dihasilkan segini, naik ke P1, jumlah output yang dihasilkan tetap pada Y ini, naik menjadi P2, output tetap akan seperti itu. Kemudian mau ditambah juga pada P3, juga outputnya tetap berada pada sebesar output itu. Nah, itu yang disebut dengan dalam jangka panjang output yang dihasilkan itu tetap akan berada pada nilai yang tetap. Nah, ini adalah kurva agregat supply untuk jangka panjang. Nah, baik adik-adik, dari semua penjelasan ini mungkin kita bisa menarik beberapa kesimpulan, ya, dari yang bagian 1 kemarin dan juga ke bagian yang kedua ini. Kita dapat melihat kesimpulan bahwa perpotongan Keynesian itu sebenarnya menunjukkan bagaimana suatu tingkat pendapatan nasional saat pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Nah, dalam kondisi two gap model, pembangunan negara berkembang dibatasi oleh 2 kesenjangan, yaitu karena tabungan tidak sama dengan investasi, sehingga kesenjangan tersebut pun harus diisi. Nah, kesenjangan dapat dikoreksi dengan investasi langsung ataupun bantuan luar negeri. Sedangkan untuk jangka pendek, kurva penawaran agregat itu akan berbentuk horizontal karena adanya kekakuan harga dan tingkat upah. Sedangkan pada jangka panjang, kurva penawaran agregat akan berbentuk vertikal. Kenapa? Karena output tidak ditentukan oleh harga, melainkan ditentukan oleh teknologi, jumlah tenaga kerja, dan juga modal. Kemudian kesimpulan lainnya kita bisa lihat bahwa terdapat perbedaan mendasar antara kondisi jangka pendek dan jangka panjang. Itu disebabkan karena adanya kekakuan harga atau strictly, ya dek. Pada jangka pendek harga kaku, sedangkan pada jangka panjang justru harga berubah menjadi lebih fleksibel. Kurva IS menunjukkan hubungan negatif antara tingkat bunga dan pendapatan yang merupakan titik-titik keseimbangan pasar barang dan jasa. Sedangkan kurva LM itu menunjukkan hubungan positif antara tingkat bunga dan pendapatan yang merupakan titik-titik keseimbangan pasar uang real. Sedangkan untuk perpotongan ISLM itu menunjukkan bagaimana keseimbangan kedua pasar tersebut terjadi. Kesimpulan lain yang bisa kita tarik adalah variabel endogen dari model ISLM adalah tingkat suku bunga dan pendapatan. Sedangkan variabel eksogennya adalah kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan tingkat harga.
Nah, terakhir yang dapat kita simpulkan adalah kebijakan fiskal akan menggeser kurva IS dan kebijakan moneter akan menggeser kurva LM, ya. Nah, itu beberapa kesimpulan mungkin yang bisa kita tarik dari dua pertemuan tentang alat analisis ekonomi makro atau alat analisis makroekonomi. Nah, semoga apa yang sudah disampaikan ini bisa membawa manfaat bagi mahasiswa dan besar harapan bahwa mahasiswa bisa memahami apa yang sudah disampaikan. Baik adik-adik mahasiswa, untuk alat makroekonomi ini, alat analisis makroekonomi ini sudah selesai ya pada bagian yang kedua ini, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan memperdalam tentang ISLM model. Jadi masih berkaitan dengan alat analisis ekonomi makro. Nah, di sini kita sudah membahas tentang ISLM, nanti kita akan memperdalam kembali tentang ISLM model itu menjadi lebih jelas lagi gitu ya. Dan itu nanti akan ada pembahasan khusus insya Allah. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ISLM model. Baik, sebelum saya tutup, kepada mahasiswa saya ingin memberikan sedikit tugas ya, sedikit tugas kepada mahasiswa. Saya ingin mahasiswa dapat menjelaskan kondisi yang terjadi dari hasil pembelajaran alat analisis makroekonomi. Nah, tugas yang harus saudara lakukan adalah kepada saudara dimohon untuk dapat membuat analisa sederhana ya, analisa sederhana tentang bagaimana kenaikan belanja pemerintah, kenaikan jumlah uang beredar terhadap tingkat bunga dan pendapatan nasional, tingkat harga, investasi, dan keseimbangan uang real. Ya, jadi saya ulangi, tugasnya kepada saudara adalah silakan saudara buat analisa sederhana dengan menggunakan kurva ISLM sebagai alat analisisnya untuk menjelaskan dampak terhadap A, kenaikan belanja pemerintah, dan B, kenaikan jumlah uang beredar terhadap tingkat bunga, pendapatan nasional, tingkat harga, dan tingkat investasi, serta keseimbangan uang real. Saya ulangi ya. Kepada mahasiswa dimohon untuk dapat melakukan analisis dengan menggunakan kurva ISLM sebagai alat analisisnya. Silakan saudara membuat analisis sederhana tentang dampak A, kenaikan belanja pemerintah, dan B, kenaikan jumlah uang beredar terhadap tingkat bunga, pendapatan nasional, tingkat harga, investasi, dan keseimbangan uang real. Nah, itu tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa dan kita kumpul pada saat mites berlangsung ya. Pada saat hari mites, maka saudara mengumpulkan tugas itu melalui email yang sudah saya berikan pada WA group. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Besar harapan saya semoga ini bisa membantu mahasiswa dalam pembelajaran. Bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan pada grup WAG ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Semua ini semata-mata saya lakukan hanya untuk mempermudah bagaimana mahasiswa tetap bisa belajar meskipun pembelajaran itu dilakukan secara daring. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya.